Selamat hari Minggu kepada segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setia penyertaannya. Ukrida boleh hadir, berkarya dan mencapai usia 54 tahun pada Dies Natalis tanggal 20 Januari 2021. Pada masa pandemi ini, kita merayakan Dies Natalis Ukrida dalam suasana prihatin dengan situasi kondisi pandemi yang belum membaik. Saat ini pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan beribadah secara virtual dengan bantuan teknologi. Kiranya hal ini tidak mengurangi kekusukan dan kehikmatan kita dalam beribadah. Tema Dies Natalis Ukrida tahun 2021 adalah hidup sehat bersama Tuhan, hidup berdampak bagi sesama. Diharapkan kita dapat terus memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, karena Dialah Sang Empunya kehidupan. Tuhan menginginkan kita merawat kehidupan kita dan berdampak menghasilkan buah-buah roh bagi sesama kita. Rasa peduli, rasa berbagi, merawat diri dan lingkungan menjadi hal yang harus kita utamakan dalam keseharian kita. Sehat berarti juga sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, dan sehat organisasi. Saat ini, Ukrida bertekad mengambil bagian perannya sebagai institusi pendidikan, terus berbagi rasa peduli dengan mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan berbasis nilai-nilai Kristiani dengan mendayagunakan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Ukrida harus berdampak bagi peningkatan kualitas hidup sesama dan masyarakat pada umumnya. Itulah tekad kami. Ini tercermin dalam berbagai program kami, Ukrida Mengajar, Ukrida Berbagi, dan Ukrida Membangun. Ukrida juga memberikan beasiswa khusus bagi jemaat GKI sebagai bentuk apresiasi Ukrida bagi jemaat GKI yang adalah pemilik Ukrida melalui Sinode Wilayah Jawa Barat. Ukrida pun berkontribusi langsung dalam layanan rumah sakit Ukrida yang telah beroperasi dan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 yang khusus melayani penanganan pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19. Kita doakan bersama Rumah Sakit Ukrida dapat terus memberikan layanan teroptimal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kami berterima kasih kepada klasis-klasis di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan beasiswa bagi jemaatnya. Para mahasiswa berprestasi tetapi kesulitan biaya untuk kuliah. Kami juga berterima kasih untuk kesempatan seluruh majelis jemaat dan jemaat GKI mendoakan Ukrida pada ibadah hari Minggu ini. Kami berharap Ukrida dapat dipakai sebagai perpanjangan tangan Allah dan berpartisipasi membantu mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Ukrida hadir sebagai garam dan terang yang memberi dampak positif dan makna untuk kemuliaan Tuhan. Segala krida kita wacanakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Firman Tuhan pada Minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho dengan tema Takjub pada Kuasa Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Saudara-saudari yang terkasih, hari berlalu begitu cepat. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Januari. Saya yakin ada banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita dan keluarga kita. Marilah kita mengangkat hati kita dan memuji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu karena tidak ada yang mustahil baginya. Meski demikian, bukan berarti yang kita doakan lantas terkabul seturut kehendak kita. Kalaupun yang terjadi berbeda dengan apa yang kita doakan, jangan kecewa. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, yang buta berlaku, yang buta dijadikan lam, yang pasti sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Saudaraku,
Marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami sudah menyampaikan doa kami secara pribadi. Janganlah jemu mendengarkan permohonan kami. Kami mohon Engkau berkenan mengabulkan seruan permohonan ampun kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, suri ampuni mereka. Tuhan, Kau yang Kau perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, yang menciptakan alam semesta dengan sempurna, yang memelihara kita dengan ajaib, tidak dibiarkan kita melangkah sendirian. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah khawatir akan masa depan, sebab Dia setia menjaga langkah kita. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang
Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah sumber rahmat. Tiap detik Engkau setia menemani kami. Jujur, kami menyadari jika kami belum sepenuhnya setia mengikutimu. Acap kali kehendak kami menjadi pandu kami. Ya Bapa, di dalam kelemahan kami memohon kuasailah hati kami dengan firman-Mu, sehingga tutur kata, perbuatan, dan putusan-putusan kami dapat senada dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 28. Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Takjub pada kuasa Allah, itulah tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang terkasih, penulis Injil Markus memang berusaha menggiring para pembacanya untuk merasakan takjub yang luar biasa kepada Yesus. Hal ini tampak dalam permulaan tulisan di dalam Injil Markus, kalau kita perhatikan dalam Markus 1 ayat 1. Jadi kalau kita mau lihat tujuan dari kitab, tujuan dari surat, tujuan dari apa yang kita baca dalam Alkitab ini biasa hampir sebagian besar muncul di bagian pertama tujuannya. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nampaknya Markus mau menggiring para pembacanya untuk sadar, untuk yang diberitakan itu adalah Yesus. Dan semuanya harus takjub, karena Yesus adalah anak Allah. Permulaan Injil. Injil itu kabar sukacita. Saya terkasih, kalau zaman dulu sebelum Yesus hadir, kata Injil dipakai untuk menggambarkan berita sukacita. Jadi ketika contohnya ya, ketika ada pengurangan pajak. Berita sukacita bukan ini? Penghapusan pajak. Berita sukacita? Ya sukacita ya. Maka ada satu orang mengatakan, ada Injil, ada Injil, ada Injil. Lalu nanti ada satu orang yang bertanya, apa Injilnya? Apa berita sukacitanya? Lalu dia mengatakan, Injilnya adalah penghapusan pajak. Jadi Injil itu berita sukacita. Dan Markus mau mengatakan bahwa ada satu berita sukacita, bukan penghapusan pajak, tetapi ada berita sukacita, yaitu Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Nah, saudara terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus,
kalau kita perhatikan maka Markus menggambarkan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ketika ia dibaptis muncul ada suara yang mengatakan kepadanya lah aku berkenan. Markus mengungkapkan betapa luar biasanya Yesus dan membuat supaya semua orang membaca tulisan ini merasa takjub dan kemudian meyakini Yesus adalah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan minggu lalu Yesus memanggil murid-murid pertama. Dan ketika hari ini kita melihat sesudah Yesus memanggil murid pertama, Markus menyaksikan Tuhan datang ke Kapernaum yang terletak di sebelah utara Danau Galilea. Kita lihat konteks harinya. Harinya adalah hari Sabat. Dan Tuhan Yesus bersama dengan warga Kapernaum pergi ke rumah ibadat. Dalam bahasa aslinya kata rumah ibadat ini diterjemahkan dengan sinagoge. Sinagoge yang secara Arabiah sun itu bersama-sama, agoge itu belajar. Jadi sinagoge ini tidak hanya tempat beribadah, tapi juga tempat belajar. Jadi diduga sekolah tertua itu ya sinagoge. Sinagoge adalah sekolah tertua. Memang diawali dengan belajar hukum Taurat. Tidak hanya pada hari Sabat, tetapi juga pada hari-hari yang lain ada pertemuan-pertemuan untuk membahas hukum Taurat. Ada kelas untuk remaja, ada juga untuk dewasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bacaan kita hari ini, kita digiring lagi oleh penulis Markus untuk apa? Untuk melihat betapa kita harus takjub pada Yesus dengan kuasanya. Apa yang membuat kita takjub? Saudara yang terkasih, di dalam kondisi Yesus sedang mengajar di sinagoge, ada dua peristiwa yang membuat para pelajar, para pendengar saat itu kagum, heran terhadap Yesus. Dikatakan di ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka takjub akan pengajaran Yesus, itu hal yang pertama. Orang-orang takjub akan pengajaran Yesus. Bapak Ibu memang tidak dijelaskan apa yang Yesus ajarkan, ilustrasi apa yang Yesus pakai dalam pengajarannya, bagaimana dia mengajar. Kalau sekarang pendeta khotbah pakai PowerPoint gitu ya, pakai video dan sebagainya. Nah, dalam bacaan kita nggak dijelaskan bagaimana Yesus mengajar. Kita nggak tahu kenapa orang-orang bisa terpesona dengan Yesus. Tetapi hanya ada satu keterangan dikatakan, ia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ternyata ini kata kuncinya. Yang membuat mereka terpesona bukan dengan cara Yesus mengajar apa yang Yesus ajarkan, tetapi Yesus mengajar berbeda. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan ahli Taurat? Karena dalam Injil ini tidak dijelaskan seperti apa ahli Taurat. Tapi kalau kita baca di dalam Injil secara keseluruhan, bagaimana Yesus sering kali menegur ahli Taurat. Contoh Bapak Ibu, di dalam Matius dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Cantik di luar, tapi hatinya menyimpan niat-niat buruk. Kelihatannya saleh, tetapi hatinya dipenuhi dengan dosa. Sederhananya, ahli Taurat ini munafik. Oleh karena itu mereka terheran-heran dengan cara Yesus mengajar. Ketika Yesus mengajar, tampak ada kuasa. Bahwa apa yang dikatakan itu berintegritas. Sesuai dengan apa yang ia lakukan. Berbeda dengan yang dikhotbahkan ahli Taurat. Yang diajarkan ahli Taurat. Apa yang diungkapkan berbeda dengan kenyataan sehari-harinya. Contoh Bapak Ibu ya. Ahli Taurat itu mereka mengabaikan kasih. Padahal hukum Taurat intinya apa? Kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tetapi mereka mengecam Yesus yang bergaul dengan pendosa-pendosa. Mungkin orang-orang yang dengar khotbah para ahli Taurat ini, loh bukannya inti hukum Taurat kasih. Tapi kenapa mereka mengecam Yesus yang bergaul dengan pendosa? Mereka membenci orang-orang yang berbeda. Berbeda bangsa, berbeda agama. Maka dalam perumpamaan Yesus ketika ada orang yang terkapar sakit, maka dua orangnya itu adalah ahli Taurat dan juga imam dan juga orang Lewi. Yang gak membantu, yang gak menolong orang yang sedang terkapar. Mereka mengajarkan tentang kasih tetapi hidupnya jauh dari kasih. Sehingga ketika Yesus mengajar, oh ini beda ya.
Ada kuasa yang integritas antara tutur kata yang diajarkan dengan perilakunya. Saya membayangkan kalau ahli-ahli Taurat ini telah berabad-abad mengkhotbahkan kebencian gitu ya. Bangsa Israel kan benci dengan sesamanya yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Mengajarkan kebencian kepada pemungut cukai dan lain sebagainya. Selama berabad-abad itu yang diajarkan. Dan tiba-tiba Yesus hadir, kasihilah semua manusia. Kasihlah semua manusia, rangkullah sesamamu siapapun mereka. Jangan ada tembok di antara kita dengan sesama kita meskipun berbeda bangsa. Saya membayangkan ini hati yang udah panas gitu ya, udah kayak api yang membara, terus Yesus hadir memberikan air. Sejuk, adem. Selama ini yang didengar khotbahnya adalah khotbah-khotbah tentang kebencian mungkin. Dan Yesus hadir membawa air sejuk. Itulah kuasa yang Yesus lakukan. Ada integritas, mengembalikan kembali pada firman Tuhan, dan Yesus betul-betul melakukan firman Tuhan yang mengasihi sesamanya. Sebagai pengkhotbah, saya dan mungkin juga saudara yang terkasih turut berduka kehilangan atas kepergian Syekh Ali Jaber. Ya, kalau nggak salah berapa waktu lalu ditusuk ya, lalu kemudian kemarin meninggal. Sosok yang menggaungkan kasih kepada sesama. Di tengah-tengah kadangkala kita dengar khotbah-khotbah, ya semua agama kadang-kadang ada khotbah yang toleransi, tapi juga tidak sedikit yang intoleransi. Tetapi Syekh Ali Jaber, saya banyak belajar, kita semua banyak belajar. Bagaimana dia mengajarkan kasih kepada sesama meski berbeda agama. Dalam sebuah tulisan di media sosial dikatakan Ali Jaber itu disebut sebagai ulama penyejuk. Ulama penyejuk. Saya bayangkan Yesus juga datang sebagai ulama penyejuk pada waktu itu. Ketika ada tembok-tembok yang memisahkan bangsa Israel dengan sesamanya, Yesus hadir, kasihlah sesamamu. Saudara yang terkasih, inilah saya bayangkan ketika Yesus hadir membawa kesejukan. Itulah kuasa yang orang-orang merasa takjub, ini kok beda ya khotbahnya, beda ya pengajaran yang selama ini kita dengarkan. Yesus datang membawa sebuah hal yang berbeda dan membuat mereka kagum. Terus yang terkasih, lalu yang kedua. Yang kedua, kenapa sih ahli Taurat ini dianggap cara khotbahnya, cara kehidupan yang berbeda? Kenapa? Karena seringkali saking pinternya ahli Taurat, namanya ahli ya. Ahli Taurat, ahli hukum, semua ahli-ahli lah ya. Itu kan yang tahu mereka, karena mereka ahli. Tapi dengan keahliannya bisa bohong-bohongin orang. Ya, berbagai pasal, berbagai ayat bisa diputerbalikan. Untuk apa? Kalau untuk kepentingan saya, itu ayat bisa diulangin. Tapi kalau untuk kamu berdosa, ayat bisa dimunculkan, pasal bisa dimunculkan. Nah, saudara yang terkasih, ahli Taurat nampaknya seperti itu. Ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, ahli Taurat mengecam, buru-buru bilang, kamu menyembuhkan hari Sabat. Hari Sabat itu untuk berhenti. Emang gak ada hari lain? Tidak boleh bekerja pada hari Sabat, apalagi menyembuhkan. Yesus bilang apa? Alah, kamu juga tiap pagi Sabat kan kamu juga antar kan ternak-ternakmu cari minuman kan? Dibawalah ke tempat sumber air supaya bisa minum, itu kan kerja. Alah kamu, ya dalam tanda kutip munafik gitu ya. Kalau ternakmu jatuh ke lubang kamu angkat kan? Ya juga sih ya, kalau enggak kan mati. Kalau nunggu sampai hari Sabat selesai mati lah ya. Yesus kemudian menegur mereka. Ayat-ayat ini saking ahlinya mereka, kalau ayat itu untuk merugikan mereka, mereka hilang-hilangin. Tetapi untuk menegur orang, menyatan sama orang, mereka munculkan ayat itu. Saudara yang terkasih, inilah yang berbeda. Yang membuat orang kagum terhadap Yesus. Yesus tidak hanya omdo, tapi Yesus mau melakukan apa yang betul-betul difirmankan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Orang-orang yang sedang belajar di sinagoge kagum cara Yesus berkhotbah, cara Yesus mengajar, beda dengan ahli Taurat. Lalu yang kedua, ketakjuban yang kedua yang dirasakan oleh para pelajar di sinagoge, umat yang ada di sinagoge, ketika Yesus mengusir roh jahat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya dan saudara lihat bagian ini, lalu kita bertanya, oh ternyata di sinagoge, di rumah ibadah ada iblis ya, ada roh jahat ya.
Ternyata orang bisa kerasukan nggak hanya di kuburan. Kita bayangin kan ya kalau film-film sekarang kan dunia lain apa gitu ya. Biasanya kan kerasukan itu di tempat-tempat sepi ya, kuburan, tempat-tempat angker gitu ya. Tapi kita lihat bacaan ini ternyata orang bisa kerasukan di gereja dalam tanda kutip. Orang bisa kerasukan di rumah ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi menarik. Ketika kuasa roh ada di mana-mana. Enggak hanya ada di kuburan, di tempat sepi, di tempat yang angker. Bahkan di tempat yang kudus sekalipun, di gereja. Dalam ruang keseharian kita. Kita lihat saudara yang terkasih, Yesus punya kuasa. Kuasa apa? Untuk menghardik. Diam, keluarlah daripadanya. Dan roh itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit. Dan akhirnya roh itu keluar daripadanya. Menarik dicatat oleh Markus, ternyata yang kenal Yesus itu, yang tahu Yesus adalah Allah itu ternyata bukan orang lain, bukan para muridnya. Markus menggambarkan murid-murid Yesus ini degil, nggak ngerti-ngerti Yesus siapa. Tapi justru di dalam bagian pertama pasal 1 yang mengatakan engkau yang kudus dari Allah. Siapa yang ngomong pertama kali? Adalah iblis, roh jahat. Yesus yang terkasih jangan kalah start juga gitu ya. Roh jahat aja ngerti siapa Yesus. Kadang-kadang kita ketinggalan dari iblis. Kadang-kadang kita ketinggalan dari roh jahat. Roh jahat tahu siapa Yesus yang kudus dari Allah. Dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Kadangkala kita alfa di bagian itu, kadangkala kita alfa. Padahal iblis, roh jahat itu selangkah lebih maju kadang-kadang dari kita. Dia tahu siapa Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan kuasanya Yesus mengusir roh jahat dan roh jahat itu pergi. Lalu dalam konteks sekarang Bapak Ibu, siapa sih roh jahat itu dan bagaimana cara kerjanya? Tadi saya ingatkan, roh jahat bekerja, manifestasinya bukan hanya ketika kita melihat orang kesurupan. Betul, ya itu adalah kuasa roh jahat. Meskipun kadangkala ada orang yang pura-pura kerasukan, ada juga ya. Ada juga karena tekanan psikis, orang itu kemudian mengalami situasi yang sulit, akhirnya seperti kesurupan. Padahal bukan. Tetapi sadar tidak sadar ada orang yang benar-benar kerasukan roh jahat. Tetapi saudara yang terkasih, kita diingatkan dalam bacaan kita bahwa kerasukan roh jahat itu tidak hanya ketika kita berada dalam situasi yang bahaya, situasi angker. Kita bisa dirasuki di mana saja, kapan saja. Ketika kita dirasuki roh jahat tidak hanya ketika kita kesurupan, kerasukan. Tapi ketika pikiran kita diwarnai dengan kebencian. Ketika pikiran kita diwarnai dengan iri hati. Ketika kita diganggu dengan pikiran khawatir. Dengan takut akan masa depan. Ketika kita diganggu dengan berbuat sesuatu yang curang. Dan kita melakukannya. Disitulah kita sedang kerasukan juga. Jadi kerasukan tidak hanya ketika orang bicara gitu ya. Dengan suara-suara roh jahat. Tapi saya dan saudara juga bisa kerasukan. Ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh jahat. Dan melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, melalui tema takjub pada kuasa Allah, kita belajar dua hal. Yang pertama, takjub kepada Yesus, takjub kepada Allah, bukanlah terpesona dengan kata-kata yang indah dalam Alkitab. Bukanlah hanya kita terpesona dengan khotbah-khotbah pendeta. Tapi bagaimana kita takjub dengan memberikan diri, melakukan firman Tuhan. Tadi sampaikan apa sih inti pengajaran Tuhan? Kasih. Kasih adalah inti pengajaran Yesus Kristus. Kalau kita masih membenci sesama, kita belum mengasihi sesama, berarti kita belum sepenuhnya takjub kepada kuasa Allah. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, roh jahat selalu mengintai kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih, sama seperti roh jahat tadi, begitu juga singa yang mengelilingi kita, mencari celah kapan kita bisa dijatuhkan, kapan kita bisa diterkam, itulah roh jahat. Maka itu mari ketika kita dirasuki roh jahat, bukan hanya karena kesurupan, tapi ketika kita diwarnai pikiran kita, gagasan-gagasan kita oleh si jahat, iri hati, benci, kekhawatiran, ketakutan,
kecurangan dan lain sebagainya. Maka siapapun ya, di sinagoge orang bisa kerasukan. Siapapun kita bisa kerasukan. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, kalau Yesus punya kuasa, diam, pergilah. Kita juga punya kuasa. Ketika ada godaan untuk membenci sesama, godaan untuk sulit mengampuni, godaan untuk egois, godaan untuk berbuat curang, godaan untuk melanggar peraturan-peraturan. Mari kita katakan kepada si iblis, diam, keluarlah. Minta kekuatan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 9, dikatakan lawanlah dia dengan iman yang sungguh. Saudara yang terkasih, gak hanya cukup berdoa, tapi ada sebuah keaktifan dari diri kita untuk apa? Untuk melawan si jahat. Mari saudara yang terkasih, di tengah-tengah godaan, tantangan yang kita hadapi, marilah kita berpaut pada Tuhan Yesus, karena dialah jangkar yang teguh. Marilah kita minta kekuatan Tuhan, supaya Tuhan merasuki kehidupan kita dan mengusir dia yang mengganggu kehidupan kita. Biarlah pada akhirnya semakin hari kita boleh semakin takjub pada kuasa Allah, dan hidup kita juga membawa ketakjuban bagi sekitar kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama ini membuat orang takjub siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth Meilani. Engkau sungguh baik.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari yang kami lalui ke depan terus membuat kami takjub akan kemahakuasaan Engkau. Kami juga mohon ya Bapa, biarlah ketakjuban itu tidak berhenti dalam karya mujizat ataupun hal-hal berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tapi mampukanlah kami supaya ketakjuban ini boleh berlanjut ketika kami harus melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Bantulah kami ya Bapa, ketika kami digoda oleh si jahat, ketika kami kerasukan roh jahat, bantulah kami supaya dengan kuasa dari Tuhan, kami dimampukan untuk mengenyahkan kuasa jahat yang menggoda kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini berdoa Bapa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Om Alinda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnarti Hananto, dan juga saudara kami yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya Tuhan menopang mereka di tengah-tengah godaan si jahat yang merasuk mereka untuk bersungut-sungut. Kami mohon Tuhan boleh gantikan itu semua dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk Bapak Santoso, Ibu Dina Wahyuni, Bapak Resa Christopher Komala, Bapak Edwin Hendrata, Saudara Jovina Putri Wijaya, Bapak Herman Marjoko, Saudara Ronaldo Ruli Krey, Bu Susi Indrawati, Ibu Elvina Irawati Amin, Ibu Janita Setiadi, Saudara Si Andrianto, Ibu Triniati Niti Sumito. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memelihara mereka di hari-hari ke depan, dan biarlah mereka juga boleh terus merasakan penyertaan Tuhan, dan mereka juga boleh menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama mereka. Kami juga saat ini teringat Bapak untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, anak-anak, mantu, cucu, orang tua kami. Tuhan tolonglah kami supaya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami boleh tetap bersyukur untuk setiap hasil jeripayah yang kami terima, baik itu rezeki melalui usaha, melalui pemasukan yang kami terima, maupun juga melalui karya anak-anak kami yang saat ini dibatasi dengan pembelajaran jarak jauh. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh tetap bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami juga berdoa Bapak untuk GKI Kepaduri dalam setiap program-programnya. Tuhan yang tolong kami supaya program yang kami rencanakan yang akan diputuskan dalam raker program kiranya boleh menjadi program yang mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sekitar kami. Di
di tengah-tengah pandemi. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami bersyukur untuk vaksin yang boleh diterima oleh beberapa orang, dan kami berharap juga proses ini boleh berjalan dengan baik, sehingga seluruh warga negara Indonesia dapat mendukung dan juga menerima vaksin itu dengan tertib. Ya Bapa dalam surga, kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi kami begitu takjub akan kuasa Tuhan yang menemani kami sampai saat ini. Ada banyak peristiwa yang tidak kami duga, di luar dari rencana dan kekuatan kami. Dan Tuhan melakukannya itu untuk kami. Dan kami bersyukur, dan kami semakin hari semakin takjub kepadamu, meskipun kami diterpa pandemi. Karena kami tahu kami tidak sendirian, ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami percayakan hari-hari ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, yang karena kasih-Nya, yang karena kuasa-Nya kami takjub. Dan kami tutup syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, "Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur." Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih berkat Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Saat ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai tanda cinta kasih dan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Allah, mampukanlah kami untuk tetap berupaya melakukan firman-Mu sebagai wujud syukur kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, serta bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, jangan berhenti pada ketakjuban akan firman Tuhan, namun lanjutkanlah dengan melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Dengan demikian, kita telah menyebarkan kuasa dan nama Tuhan kepada dunia. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan dari sedekah, pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di tanah surya memekar. Berbuahlah, buayan pun besar. Bagaikan padi Tuhanmu dikubur di padang, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk bersama memberitakan nama-Mu, agar segera buahnya milik-Mu. Saudaraku, kembalilah dalam keseharianmu, tetaplah jaga kesehatan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.